soal ekonomi. Kamu harus menyadari, bahasanya Mas Bonang menyadari, bahwa sebenarnya uang itu seperti udara. Dia ada di mana-mana. Itu disuruh nancapkan betul di dalam pikiran dan benak kita. Dan setelah saya praktikkan itu selama 1 tahun, Om, demi Allah terbukti. Ya. Nah, Ya, ini saya menatap Mas Hendra tersenyum karena titiknya sebenarnya sudah ketemu. iya. Yang tadi kita bicarakan adalah transfer energi ke orang lain, ke pihak lain. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, energi yang kita keluarkan itu akan efektivitasnya akan tergantung apakah ada energi yang nabrak, yang bertentangan atau yang menghijabi dari energi yang kita salurkan tadi. Kalau energi kita kuat, walaupun ada hijab yang kuat, misalnya si teman kita tadi kurang berkesadaran ya untuk move on, itu tetap nyampe, Mas. Suatu titik pasti jebol. Entah karena apa, moro-moro kesadarannya dia bangkit. Ya secara teknis di lapangan itu kita tidak tahu ya. Artinya misalnya kalau ibu kita lah Mas berdoa kepada anak-anaknya ya, ketika energi doa ini dibangun dengan ketulusan, ya kekuatannya akan semakin besar. Tulus pun tidak cukup. Tulus pun itu tingkatannya akan ya tidak sederhana ya. Tulus itu ya. Tapi di situ sangat kompleks lah. Mengenai yang Mas Hendra ceritakan tadi, kalau tidak salah di WA-nya Mas Hendra itu uang ada di mana-mana itu tertulis. Itu saya kira untuk memotivasi diri ya. Ketika kita tancapkan sebuah nilai ke diri kita bahwa kita atau aku akan seperti ini, satu poin aja Mas Hendra, bahwa kita sudah menyadari hidup kita mau mengarahkan hidup kita ke arah mana. Artinya pola energi kita sudah tidak liar, ada pada titik tujuan tertentu. Gitu ya Mas ya. Tujuan uang, ya mau nggak bisa. Kemudian apakah itu layak tujuan urip kok uang? Layak, saya anggap layak. Nek cewek Mas. Si uang sih ya. Uang sih. Karena banyak pihak kemudian yang mengartikan uang itu tidak layak dalam spiritual gitu ya. Loh, bagi saya uang itu sangat spiritual. Artinya kalau ketika kita tidak punya uang kemudian kacau balau, ya sudah. Iya. Jangan bermain kata dengan kemunafikan. Tapi ketika kita kemudian di dalam uang itu akan menjelongkrongkan kita ke arah mana-mana, ya itu pun keliru. Kesadaran intinya Mas. Ya, kesadaran lah dimanapun kita akan tahu kok posisi kita akan di mana itu tahu. Kelayakan kita di mana itu akan tahu. Dan itu tidak ada orang yang final ya. Artinya saya sendiri pun dalam proses itu. Makanya kalau ada sebagian teman-teman, Mas aku jadi murid Mas. Oh, jangan. Iya. Kita bersama-sama saling menguatkan. Ayo melakukan bareng. Ya saya akan mengkaji dimanapun bisa saya peroleh nilai kan gitu. Saya akan berteman dengan anak kecil, dengan orang dewasa,
yang nilainya itu kan saya serap. Iya. Tapi aku pengen niru tadi Mas, bahwa uang layaknya seperti udara. Iya, saya sengaja tak transfer itu ke Mas Bonang, dan barangkali mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, karena memang saya membuktikan betul itu Mas. Setelah saya tanamkan di kesadaran itu bahwa uang itu seperti udara, dia selalu ada di mana-mana, luar biasa dahsyatnya. Setelah saya berhasil membuktikan, saya telepon, itu sudah terbukti. Terus langkah selanjutnya bagaimana supaya saya tidak menjadi budak uang? Jadikan uang itu pertebal pinggirannya dipertebal, buang nominal, angka dan gambar. Nah itu dia nggak jelaskan lagi Mas, nggak jelaskan, akhirnya terus oke lah. Jadi saya sadari sendiri, nominal, gambar, angka, buang semuanya. Ada yang butuh, kasih seperti Rasulullah dulu mungkin itu ya kayaknya ya. Semua, jadi kita harus tahu pinggiran ya. Itu dahsyat luar biasa memang. Yuk Mas Bonang, saya lanjut pertanyaan yang lain ya. Mau di follow up dulu silakan. Ini tadi soalnya saya kira banyak pertanyaan tentang hal uang ini. Kalau menemukan spiritualitas di dalam uang, artinya duit itu adalah alat kita untuk menuhan. Jangan anggap dia suatu kehinaan sehingga kemudian kita hindari, itu masalah kedunian itu. Enggak, ini sebuah persepsi yang ya kita tempatkan lah semuanya, bahwa semuanya itu berspiritual. Sederhananya seperti itu. Aku nanti juga perlu berguru sama Mas Hendra di balik layar ini tentang hal itu tadi, karena ketika jenengan sudah cerita terbukti, kalau bagi saya sih akan saya arahkan kepada lebih menuhan saya bagaimana dengan lebih menguatkan, menanamkan mindset tadi. Kan artinya teknik itu tidak terbatas pada uang. Betul. Apapun akhirnya. Betul. Ya, betul. Oke. Berbicara tentang uangnya selesai dulu. Kita ganti ke ini. Jadi saya itu dulu suka nonton Metro TV dulu, tapi sekarang enggak pernah nonton TV sekitar hampir 3 tahun. Pernah nonton TV kecuali timnas main gitu ya. Tuh. Terus ketika lihat YouTube sering muncul Mbak Nana Najwa Shihab, sing ayu Mas, tahu ya? Yang hidungnya mancung, makin jenengan cantik. Iya, saya cantik. Kurang proporsi, kan pribadi. Iya, selera kita kan berbeda. Itu putrinya ulama besar saya kira. Mbak Nana itu, termasuk Mbak Yeni Wahid barangkali. Jilbabnya sing separuh itu Mas. Mbak Nana nggak pakai jilbab. Saya tahu arah pertanyaannya kemana. Menurut orang umum sih kok ngono ya. Gitu ya. Nah, menurut Mas Bonang bagaimana? Apa ikut versi orang umum atau ada jarak pandang yang berbeda? Sebenarnya pertanyaan ini kurang layak untuk ditujukan ke saya, karena saya bukan ahli fikih. Dan Mas Hendra, maaf, saya berusaha berjuang untuk melepaskan diri dari keraguan dalam hidup saya. Ketika saya menikmati berspiritual dan mengalami sendiri, saya ada pergeseran kedudukan, Mas. Jadi saya tidak meletakkan diri pada sebuah kursi agama. Apakah saya beragama? Ya agama, semua agama saya bisa rasakan kok. Tapi yang jelas saya bertuhan. Nah, kalau ditanya tentang jilbab,
Ya, dalam posisi saya memandangnya, ketika ada rambut yang terurai itu, kenapa saya tidak bisa melihat sisi keindahan di situ? Iya. Kemudian ketika ada jilbab sing puantes, saya pun melihat keindahan di situ. Jadi bagi saya berjilbab tidak berjilbab ya asalkan wajar dan sopan ya tidak ada masalah. Ini bahasa keyakinan, Mas. Kalau keyakinannya panjenengan, yang Tuhan nilai itu kira-kira pakaian atau hati, pikiran, dan kelakuan kita. Ya, kalau utuh Mas ya, saya melihatnya ketuhanan itu sebuah konsep keutuhan. Artinya antara isi luar ini ada dalam suatu keselarasan. Tidak bisa kita hanya kemudian dalamnya toh diperkuat, luarnya berantakan. Kalau memang tersengaja seperti itu tidak masalah, tapi jangan dikatakan manusia itu sudah nunggal ketika dalam dan luarnya tidak sinkron. Bagi saya ketunggalan itu ya ketunggalan semua unsur itu. Unsur manusia kita ini, material, akal, jiwa, ruhania, ini penuhan semua. Itu keutuhan. Bahkan keutuhan lagi, Tuhan lagi. Berarti harus proporsional. Intinya proporsional atau gimana? Ada seorang tukang becak ya, di pinggir kali. Saya kenal namanya itu Mbah Mat, sudah almarhum. Secara material, Mbah Mat ini orang lapisan bawah, tukang becak yang ya sekali dua kali narik di pusat kota Surabaya, di sungai daerah Ngagel itu, sungai apa itu, mangkalnya di situ. Yeah. Dohir kita melihatnya ini orang pinggiran, orang termarginalkan. Tapi ketika saya dalami, sesuatu yang istimewa ternyata. Istimewa sekali. Sangat berkesan beliaunya bagi saya itu. Nilai-nilai keluhuran, keilahiannya begitu kuat tertanam. Antara mutiara dalam dan mutiara luar, saya melihatnya awalnya meremehkan, Mas. Nek wong sing kuat spirituale mestine secara material juga tertata, mampu. Ternyata tidak seperti itu. Spiritualnya beliau itu kuat. Kehidupan yang saya anggap marginal tadi ternyata sangat cukup bagi beliau, dan beliau menemukan kenikmatan di situ. Ya terus aku kata apa? Saya menilainya dari sudut sudut materialis mungkin ya. Nah, itu salah satu nilai yang menghentakkan saya. Manusia itu tidak bisa sesederhana itu. Apalagi kalau kita menilai dan menjustifikasi orang lain, menghakimi, waduh saya kira sulit ya. Sebuah kelancangan spiritual kalau kita menghakimi orang lain. Itu gailok pol gitu. Gailok pol. Apalagi iku salah, iku sesat. Coba kita alur ke dalam. Ketika kita mampu mengatakan bahwa orang itu salah, ini ada kecongkakan yang luar biasa. Dan itu, yaitu jangan sampai terjadi. Tidak boleh kita seperti itu. Terus praktik kehidupan sehari-hari ya,
Jadi sekali lagi yang saya tanyakan adalah apa yang pernah saya dengar. Saya pernah dikasih tahu sama ini orang Kopassus dia, tapi spiritualnya luar biasa. Kita itu harus senantiasa merasa bersalah terus di dalam hal apa-apa, merasa bersalah terus. Merasa salah itu fungsi untuk kemudian membangun spiritual kita. Itu seberapa besar sih Mas untuk menuju jalan Tuhan yang benar itu? Itu bukan jalur saya, Mas. Bagi saya perasaan bersalah itu justru akan memperburukkan diri saya. Rasa bersalah yang bagaimana sih? Ya setiap manusia pasti bersalah ya, sebagai sebuah proses introspeksi diri. Jangan terjebak pada rasa bersalahnya. Kalau saya justru perasaan bersalah ini harus saya atasi, saya tangani, saya rengkuh dia. Kalau mungkin bagi yang lain ya, saya juga bisa kok merasakan semakin menguatnya spiritual dengan berpondasikan rasa salah dan penyesalan. Saya agak bisa kok memahami. Tapi ketika saya praktekkan pada diri saya sendiri, penerimaan atas diri saya apa adanya. Aku salah, ya apa anjanya aku salah. Ya saya terima kesalahan itu sebagai sebuah kelemahan saya. Tak terima dewe, tak rengkuh dewe, tak kasih sayang dewe. Ya, di situ saya menemukan energi tersenyum saya. Nah, ketika rasa itu sudah saya peroleh, ya saya merasa akan bangkit dari rasa bersalah itu. Saya lepaskan diri dari rasa salah itu, dan saya kira dia akan menerima saya apa adanya, sehingga saya pun harus menerima diri saya apa adanya. Siap. Ini habis ini kita satu sesi gini Mas, orang nonton video kita ini akan jadi video yang viral, yang jelas habis ini. Jadi Mas Bonang pasti pernah mengalami keterpurukan soal finansial, dan caranya Mas Bonang bangkit bagaimana, teknis-teknisnya, bahkan termasuk kerjaan ini berkat spiritual dan seterusnya, agak lebar. Tapi nanti kalau sampean sudah selesai, nah kalau Mas Hendra bagaimana? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Bonang. Kali ini kita akan berdialog tentang bangkit dari keterpurukan finansial. Nah, saya kira Mas Bonang akan kita explore ya, pengalamannya seperti apa. Pernah nggak sih beliau ini mengalami kesulitan dalam konteks uang? Karena tak lihat di rumah mobilnya juga banyak berderet-deret begitu. Nah, nanti sampean bahas apa tuh namanya, kalau Mas Hendra bagaimana gitu. Karena tak lihat di mobilnya Mas Hendra, sekarang bagus-bagus. Nah, aku tuh ngono nek kamu